warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi. Bagaimana videonya? Baik, yang pertama kali kalian harus membuka browser, kemudian kalian akses blog saya ini, yaitu ustadzmainandroid.tech ya, atau .tech. Setelah keluar halaman seperti ini, kalian bisa membuka menu matematika ya. Jadi di blog ini kalian tidak hanya belajar tentang matematika, tetapi juga bisa belajar yang lain ya. Ada Office, kemudian ada multimedia di sini. Bebas, silakan kalian pelajari ketika ada waktu luang ya. Baik, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang limit fungsi. Nah, jadi di menu ini ada limit fungsi. Kalian klik, kemudian klik lagi. Di sini ada keterangan bahwa limit fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu dan seterusnya. Oke, silakan dibaca ya. Kemudian di sini adalah materi pentingnya. Kalian klik aja materi atau baca materi. Oke, kita tunggu materinya muncul. Bisa kalian akses di ponsel kalian juga kok ini. Ya. Oke, sambil seperti ini. Nah, ini pengertiannya ya. Kalian perhatikan pengertian limit ya. Limit fx mendekati c sama dengan L itu kalau ditulis seperti ini ya. Limit fx mendekati c sama dengan L ya. Tapi ada syaratnya di sini. Jika untuk setiap x ya yang cukup dekat dengan c, tetapi x-nya tidak sama dengan c. Jadi hanya mendekat saja, tidak sampai sama dengan ya. Fx mendekati L. Ya, saya ulangi lagi, jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c, dan Fx mendekati L. Oke, lanjut. Sifat-sifat limit fungsi ya, ini banyak sekali. Kalian bisa hafalkan dengan cara sering-sering latihan soal ya, baik itu dari buku-buku paket ataupun dari sumber-sumber lainnya. Jika n adalah bilangan bulat positif, k itu konstanta, f dan g ialah fungsi-fungsi yang memiliki limit di c, maka berlakulah teorema-teorema di bawah ini ya. Yang pertama, limit k dengan x-nya mendekati c itu sama dengan k. Ini adalah teorema yang pertama. Yang kedua, limit x dengan x-nya mendekati c sama dengan c. Ya. Kemudian yang ketiga, limit k fx dengan x-nya mendekati c sama dengan k. Limit fx dengan x-nya mendekati c. Ya. Berikutnya, limit fx ditambah gx dengan x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c ditambah limit gx dengan x-nya mendekati c. Oke, itu teorema yang keempat. Berikutnya, limit fx, ya, lawannya ini ya. Kalau tadi kan tambah, sekarang kurang ya. Limit fx dikurangi gx dengan x-nya mendekati c itu sama dengan limit fx dengan x-nya mendekati c dikurangi limit gx dengan x-nya mendekati c. Berikutnya, limit fx kali sekarang ya, kali gx dengan x-nya mendekati c itu sama dengan limit fx ya, diurai sekarang ya. Diurai menjadi limit fx x-nya mendekati c kali limit gx dengan x-nya mendekati
C. Jadi diurai aja dari apa namanya operasi yang pertama ini. Berikutnya, limit fx dibagi gx. Ini pembagian, tadi kan perkalian. Dengan x-nya mendekati C, ya. Ternyata sama ya, sama dengan kita uraikan ya, limit fx dengan x-nya mendekati C dibagi limit gx dengan x-nya mendekati C. Dengan syarat, ya, ingat ada syaratnya ini. Limit gx dengan x-nya mendekati C itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi kalau memenuhi syarat maka berlakulah teorema ini, ya. Kalau tidak memenuhi maka tidak berlaku, seperti itu maksudnya, ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, berikutnya, limit fx pangkat n dengan x-nya mendekati C itu sama dengan limit fx dengan x mendekati C pangkat n. Ya, ini teorema yang berapa tadi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir ada 9 ya. Yang ke-9, limit akar fx pangkat n ya dengan x-nya mendekati C itu sama dengan limit fx dengan x mendekati C pangkat n dengan limit, ini syaratnya ya, limit fx x-nya mendekati C itu tidak boleh atau itu lebih besar, maaf, syaratnya ya, limit fx dengan x-nya mendekati C itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini maka teorema yang terakhir ini tidak berlaku. Oke, kita mungkin terlalu ribet ya membahas teorema ini. Kalian mungkin lebih suka ketika langsung latihan soal. Jadi setelah ini kita akan bagikan latihan-latihan soalnya yang tentunya tidak terlalu banyak ya, bisa kalian kembangkan sendiri. Nah, ini mencari nilai limit. Nah, yang pertama metode substitusi. Ya. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung ya ke dalam fungsi fx. Ya. Ini contohnya, limit setengah x dengan x-nya mendekati 2 ditambah 4. Nah, maka x-nya ini kita substitusikan atau kita gantikan aja dengan angka berapa? Angka 2. Jadi sama dengan setengah kali 2 ditambah 4. Nah, setengah kali 2 berapa? 1 ditambah 4 berapa hasilnya? 5. Seperti itu. Paham ya? Kalau tidak paham seperti biasanya kalian komentar, disampaikan di forum e-learning. Oke, berikutnya metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi itu menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya. Kemudian baru disubstitusikan. Contoh ini ya. Limit 2 min akar x min 3 dibagi x kuadrat dikurangi 49. Itu sama dengan kita kalikan dengan faktor sekawan ya. Limit 2 min akar x pangkat 3 dibagi x min 7 kali x plus 7. Ini kita kalikan dengan sekawannya. Ini kan min ya. Jadi plus 2 plus akar x min 3 dibagi 2 plus akar x min 3. Sehingga limit yang atas ini kita kalikan aja ya. 4 min ya. 4 min x plus 3 gitu ya. Kan min kali plus kan min ya. Akar kali akar, akarnya hilang. Jadi pangkat setengah kuadrat gitu. Jadi pangkat 1. Dibagi bawahnya x min 3 kali x tambah 7 kali 2 ditambah akar x min 3. Sehingga hasilnya ini limit yang atas ini ya, min x plus 3. Min x plus 3 atau min x plus 7. Sehingga kalau dirubah tentunya menjadi seperti ini ya. Jangan bingung ya. Min kali x min 7. Ya, ini kalau kurungnya dilepas kan menjadi min x plus 7 kan. Hasil dari yang atas ini. Yang bawah tetap tujuannya apa dibuat seperti ini? Biar bisa dibagi dengan bawahnya ini penyebutnya. Sehingga menghasilkan angka 1 nanti. Ya, ini hasilnya min 1. Kemudian penyebutnya sisanya menjadi 7 ditambah 7 ya kali 2 ditambah akar x min
min 7. Ya, hasil dari mana ini? Dari sini, ya. Dari sini nih. Dari atasnya ini, ya. Kemudian hasil yang bawahnya menjadi min 1 dibagi 14 kali 2 ditambah 2, ya. Dari mana 7 min 3 kan akar 4 tuh. Hasilnya kan 2. Seperti itu, ya. Sehingga hasilnya min 1 per 55. Lanjut. Berikutnya adalah limit tak hingga, ya. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar, terdapat dua cara yang umum digunakan. Yang pertama, bentuk tak tentu, tak hingga dibagi tak hingga. Nah, ini ya, limit an kali x pangkat n ditambah an dikurangi 1 kali x pangkat n dikurangi 1 ditambah a n min 2 kali x pangkat n min 2 ditambah a n min 2 kali x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya. Itu dibagi pm kali x pangkat m pm min 1 kali x pangkat m min 1 ditambah pm min 2 kali x pangkat m min 2 ditambah pm min 2 kali x pangkat min 2 dan seterusnya, dengan x-nya mendekati tak hingga sama dengan L. Nah, ini ada aturannya. Jika L-nya itu 0, nah, jika dan hanya jika N-nya kurang dari M, ya, nilai N-nya ini kurang dari M, itu nanti L-nya menghasilkan 0. L akan sama dengan A dibagi P jika dan hanya jika N-nya sama dengan M, ya. L itu sama dengan A dibagi P jika dan hanya jika N sama dengan apa? M, ya. Kemudian yang terakhir, L-nya akan bernilai tak hingga jika dan hanya jika N-nya lebih dari M, ya. Kalau N-nya lebih dari M, nanti L-nya itu bernilai tak hingga. Contoh soal, ya. Ini. Oke. Limit 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x min 1 dibagi 4x pangkat 3 ditambah 14x pangkat x dikurangi 7x ditambah 2 dengan x-nya mendekati tak hingga. Nah, ini pakai cara yang mana ini? Yang ini ya. Yang mana nih kira-kira? N-nya apakah sama dengan M? Ya. Ini N-nya berapa ini N-nya? 3. M-nya juga 3 ya. Ternyata yang ini. Sehingga hasilnya A dibagi P. A-nya mana? 4. Dibagi P-nya berapa? 5. Jadi hasilnya adalah 4 per 5. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, limit x pangkat 3 ditambah 2x dibagi x kuadrat ditambah 1 dengan x-nya mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga. Kok bisa? Ya. Kok bisa tak hingga? Ini. Jika dan hanya jika N-nya lebih besar dari M. N-nya kan 3, M-nya 2. 3 kan lebih besar dari 2, sehingga menghasilkan tak hingga. Oke, itu limit tak hingga. Berikutnya, bentuk tak tentu dengan ini ya, tak hingga dikurangi tak hingga ya. Ini limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan L ya, X-nya tetap mendekati tak hingga ya. Ini L-nya akan bernilai negatif tak hingga jika dan hanya jika nilai A-nya kurang dari P. Ini A-nya ini kurang dari P, nanti L-nya itu bernilai negatif tak hingga. Oke. Berikutnya, L sama dengan B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Tapi ada syaratnya, jika nilai A-nya sama dengan P, jadi nilai ini nanti sama dengan P. Ya. Kemudian, L akan bernilai tak hingga jika dan hanya jika nilai A lebih besar dari P. Ya. Nilai A-nya nanti itu lebih besar dari P, maka akan mengakibatkan nilai L-nya tak hingga. Oke, contoh soal. Limit akar
X kuadrat ditambah X ditambah 1 dikurangi akar X kuadrat ditambah 2X dengan X-nya mendekati tak hingga, ya. X-nya mendekati tak hingga. Kamu lihat nilai A-nya di sini 1, nilai B-nya juga 1. Ya, sehingga menggunakan yang ini nilainya. B dikurangi Q. Ya. B-nya berapa? Yang ini B-nya 1, ya. Angka di depan X ini 1 kan? Dikurangi Q. Q-nya siapa? Q-nya itu yang ini, 2, ya. Ini kan 2 nih. Dibagi dengan 2. Nah, 2. Akar A, A-nya berapa? 1 kan? Ya, 1. Sehingga 1 dikurangi 2 berapa? Negatif 1 dibagi 2 akar 1, 2. Seperti itu. Ya, paham ya? Lanjut. Limit akar 2x kuadrat min x ditambah 5 dikurangi akar 4x pangkat 3 dikurangi 1 dengan x-nya mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Kenapa? Karena nilai A-nya di sini A-nya ya. A-nya kan 2. Ya kan? Ternyata itu lebih kecil dari nilai P-nya, yaitu 4. Sehingga menghasilkan nilai negatif tak hingga. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Sekali lagi, jika ada permasalahan dalam memahami materi ini, silakan bisa ditanyakan di forum kelas e-learning, ya. Forum kelas e-learning. Silakan kalian tanyakan di situ bebas. Apa yang mau ditanyakan, nanti Ustadz akan bantu untuk menjawab. Atau teman-teman kalian yang mungkin lebih bisa akan menjawab, ya. Oke. Sementara itu dulu, ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.